Ya, ya banyak kejadian yang sudah terjadi di awal tahun 2016, Bapak Ibu. Ya, banyak suka, banyak duka. Bagaimana saudara, lebih banyak suka atau duka? Baru awal Februari, bulan kedua di tahun 2016. Ya, kemarin hari Kamis kami pergi ke Sinar Kasih. Ada yang dipanggil Tuhan. Tadinya anak Tuhan ini istrinya ibadah tempat kita. Kemudian dia sudah ibadah tempat lain. Dan kemarin itu saya masih sempat mengunjungi ketika suaminya dipanggil Tuhan. Ya, umur manusia tidak ada yang tahu, Bapak Ibu, belum sampai 60. Kalau menurut Musa, umur manusia 70, tapi dia belum sampai 60. Tidak bisa kita tebak kapan giliran saudara dan saya. Amin. Saudara mau cepat, mau lambat? Jangan cepat-cepat, dan juga jangan lambat-lambat, kasihan. Ya. Dan ada lagi berita yang tidak mengenakan, yaitu apa, Bapak Ibu? Mamanya Denny, jemaat kita juga dipanggil Tuhan pada bulan yang lalu ya. Namanya Denny. Ada di sini Denny, mana Denny? Di depan mungkin, atau tugas sekolah minggu. Ya. Kemudian ada lagi berita yang gak enak. Jemaat kita namanya Frina. Jadi guru sekolah minggu, dia sedang sakit. Kita doakan dia, Tuhan sembuhkan. Tapi juga ada berita sukacita, ya, cucunya Pak Hendrik, ya. Siapa namanya, Pak? Ya, David, ya, cucu yang kedua, Pak, ya. Selamat, Pak. Tuhan memberkati. Kalau ada saudara berita sukacita, jangan lupa sampaikan. Berita duka juga, kita juga haruslah sampaikan, supaya kita satu keluarga ikut bersuka cita kalau ada yang bersuka cita, ikut berduka cita kalau ada yang berduka cita. Amin. Katakan kiri kanan, kita bersaudara. Kita orang bersaudara. Amin. Ya, jadi kalau yang senang kita ikut bersama-sama senang. Pagi hari ini bagaimana saudara? Sudah siap menyambut tahun baru Imlek? Ibu Kristin ke Jogja, Bapak Ibu, mau Imlekan? Jalan pada macet tadi pagi, saya lihat dari Jakarta ke Bogor tuh pagi kita berangkat jam 6 di tol udah ramai, Bapak Ibu. Pada apa? Untuy-untuyan. Ya, udah ramai. Ya, mereka sibuk mempersiapkan tahun baru Imlek. Ya, hari ini tidak bisa bagi angpau, Bapak Ibu, belum Imlek. Kalau sudah mau bagi angpau, bagi-bagi sama saya. Ya, mari pagi hari kita masuk firman Tuhan. Kita buka bersama di dalam Injil Yohanes 16 ayat 33. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Bersama kita katakan amin. Pagi hari ini kita lihat satu ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya yang mana, Bapak Ibu? Jadi kalau saudara baca Alkitab, itu harus kritis, teliti, ya. Semuanya itu yang mana? Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Semuanya ini adalah yang tertulis di ayat-ayat sebelumnya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 32 itu semuanya itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, supaya apa? Supaya saudara dan saya beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Dalam dunia kamu menderita
penganiayaan. Ini kalimatnya kurang tepat, aniaya Bapak Ibu. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, in this world you will have a lot of troubles. You will have troubles. Kesukaran, kesulitan. Ya, penderitaan. Jadi dalam dunia ini Tuhan Yesus sudah mengatakan kita nggak ngalami senang loh Bapak Ibu. Saudara akui, saya lihat tuh berita di TV ya, bagaimana apartemen itu bisa ambruk Bapak Ibu. Aduh, bisa dibayangin kalau yang paling bawah itu Bapak Ibu. Yang paling bawah nggak ambruk, yang mulai dari lantai 5 tuh, yang atas sampai ke 5 Bapak Ibu. Aduh, doyong. Jadi kayak baru doyong bawa ambruk. Itu gimana yang di bawah itu Bapak Ibu. Dari jauh, orang dari jauh aja merasa getar gempanya. Ya, jadi dalam dunia ada gempa bumi, ada peperangan, ada sakit penyakit, nyamuk aja bikin urusan Bapak Ibu tuh, nyamuk Zika, ya bisa membawa virus Zika. Kopi aja bikin bisa mati Bapak Ibu. Kopi maut di Jakarta. Jadi dunia ini nggak ada yang dikatakan tuh nikmat Bapak Ibu. Apa nikmatnya? Saya kaget ada sekelompok orang yang mengaku Kristen Bapak Ibu, tapi percaya surga itu di dunia ini. Ya ampun. Karena surga itu di dunia. Lah kalau surga di dunia, apa artinya? Yesus mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Itu apa namanya? Jadi hati-hati Bapak Ibu, pengajaran Kristen pun juga ada yang menyimpang. Waspada. Makin saudara bertekun dalam Tuhan, makin bertekun dalam firman, supaya saudara nggak nyasar, nggak tersesat. Dalam dunia ini banyak kesusahan, bukan surga dunia. Pak Maliki pernah dengar kata ada surga dunia? Apa tuh Pak? Surga dunia itu apa? Makan durian? Bukan. Makan coklat? Bukan. Dunia ini penuh susah. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Di dalam dunia kamu mengalami banyak kesusahan, tetapi kata Tuhan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Aku telah apa Bapak Ibu? Di dalam Yesus kita menang. Di dalam Yesus kita tidak terpengaruh oleh banyak kesusahan di dunia ini Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu, bisa dibayangkan kesusahan itu dikatakan dari kita lahir. Waktu manusia lahir nggak ada yang tertawa Bapak Ibu. Bayi lahir nggak ada yang ho. Aku Gatot Kaca, Gatot Koco, bukan. Tapi ketika lahir, semua termasuk saudara dan saya, kita nangis Bapak Ibu. Ini satu pertanda orang nangis itu artinya apa Bapak Ibu? Biasanya kalau nangis kenapa Bapak Ibu? Sedih, susah. Saya nggak tahu waktu saya lahir tangisan saya kayak apa. Soalnya saya masih bayi, nggak ngerti, nggak dicatat. Sekarang direkam Bapak Ibu. Bayi lahir direkam di video. Wah, dia mau keluar kepalanya gitu. Terus waktu ditepok sama dokter pantatnya, pok, wah, di video Bapak Ibu. Dulu nggak ada alat rekaman begitu. Ya, dari semua orang yang lahir begini nangis, susah. Saudara, pagi hari ini siapa yang lahir tidak nangis? Gak ada kan? Siapa saudara yang lahir nangis? Tuh gak ada juga, bingung saya. Tuhan Yesus lebih bingung Bapak Ibu. Ya, nah pagi hari saya mau menunjukkan kepada saudara, Tuhan gak menghendaki saudara susah. Saudara percaya? Tuhan gak menghendaki saudara sakit, percaya? Tuhan tidak menghendaki saudara sampai kere. Amin? Enggak. Jadi saya pagi hari ini menunjukkan bahwa dunia perlu susah. Di dalam dunia manusia kalah banyak susah, tapi anak-anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus kita beroleh damai sejahtera.
sejahtera. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Sejahtera. Apa sih sejahtera itu Bapak Ibu? Kalau kita nanti selamat tahun baru, itu ada Happy New Year. Ya, kemudian ada wishing you a prosperous. Ada prosperous gitu Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya diperes ya. Maksudnya itu sejahtera. Gemaripah loh jinawi. Semuanya cukup. Tuh. Saudara, bagaimana pagi hari ini? Sudahkah sampai kepada taraf itu? Hidup saudara damai, sejahtera, sejahtera. Sudah belum? Tanya yang sebelah kiri kan. Bagaimana Anda? Bagaimana saudara sudah damai sudah sejahtera belum? Saya sudah. Ya, anak baik, istri baik, mantu baik, besan baik, semuanya bager. Saya imani begitu. Ya, bagaimana saudara sudah sejahtera belum? Kalau belum, nah ini firman Tuhan menjadi jawaban buat kita semua. Kalau sudah sejahtera, kita akan meningkat lebih sejahtera lagi. Saudara percaya? Pak Mo, kumaha, piye, sudah berkeluarga piye, lebih sejahtera. Kalau malam ada yang angetin, pagi ada yang bikin kopi, pulang kerja ada yang mandiin. Wah, enak sekali Bapak Ibu, sejahtera. Mari kita lihat di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 3. Kita Mazmur 128 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, Yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau Dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di Amin. dalam rumahmu. Haleluya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingnya. Amin. Di besok Bapak Ibu kita makan bersama sama keluarga. Makan malam. Nanti malam bukan besok. Nanti malam. Saudara mau ikut datanglah ke rumah saya. Ada makan, ada ayam, ada bebek, ada tunyuk, ada apa lagi? Ada sapi, ada bebek, ada kodok, ada kan bandeng Bapak Ibu, kan bandeng. Ya, makan semeja, sehidangan, bukan makan meja Bapak Ibu, makan semeja. Nah, ini salah satu yang menunjukkan kita itu hidup sejahtera. Dikatakan siapa atau bagaimana kita bisa hidup sejahtera itu? Dikatakan dalam ayat ini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau saudara belum sejahtera, apakah saudara sudah takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu artinya ya hormat pada Tuhan. Yang apa Bapak? Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan tunjukkan jalannya begini, lewat firman Tuhan begini, kanan, ya, kiri, ya. Kalau saudara hidup seperti itu, saudara takut akan Tuhan, saudara berbahagia. Amin. Amin. Sudah bahagia belum? Ini ditujukan pertama kepada suami, kepada kepala rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Sebab nanti di bawahnya istrimu, berarti ini yang laki, suami. Suami harus takut akan Tuhan. Bapak-bapak, para suami, sudahkah bapak-bapak sudah takut akan Tuhan, hidup takut Tuhan? Ona, saudara? Wah, Ona udah jadi bapak sekarang. Dulu dia anak sekolah minggu, sekarang sudah jadi bapak. Ya, kalau kita takut akan Tuhan, syaratnya takut akan Tuhan, maka kita akan ayat 2, memakan hasil jerih payah tanganmu. Orang kerja itu Bapak Ibu,
Ya, orang kerja itu mau menikmati hasilnya, bukan? Kalau bukan terserah Anda. Orang kerja itu mau menikmati hasil jerih payahnya, bukan? Waktu saya belum menikah, Bapak Ibu, saya nggak bisa nabung, Bapak Ibu. Ada seberapa habis, boros saya. Ya, boros. Tapi setelah saya menikah, gaji saya kasihkan kepada istri. Hai suami, gajinya kasihkan kepada siapa? Aman. Jangan. Bapak Ibu, gaji kasihkan kepada siapa? Saya boros, jadi saya percayakan, nih pegang Bakku. Bukannya berkurang, Bapak Ibu, malah nambah. Loh kok bisa? Berhemat. Hemat pangkal tajir. Ya Bapak Ibu, ya jadi ketika kita bekerja, maka saya menikmati. Sebab istrinya bisa nabung. Istri di sini bisa nabung tidak? Bisa. Kadang-kadang ibadah ibu rumah tangga itu, ya baru tengah bulan sudah ngutang, Bapak Ibu. Uang belanjanya kasih cukup, tapi boros. Langsung habis gajian shopping, dibeli semua yang ada di obral, sale, dibeli semua, all item sale, semua hidup, Bapak Ibu. Dibeli semua habis. Tengah bulan ngutang di warung. Sekarang nggak bisa, Indomaret harus bayar tunai. Dulu bisa, ya. Nah, marilah kita, saudaraku, hidup takut Tuhan. Nanti kita akan melihat hasilnya. Jerih payah kita nikmati. Hasil kerja kita nikmati. Kemudian istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Apa artinya istri menjadi pohon anggur yang subur? Saudaraku, di sini jarang pohon anggur. Saya dengar dari Ibu Christine di Malang banyak yang nanam anggur, Bapak Ibu. Anggur itu di sana di Israel udah biasa, setiap rumah ada pohon anggur. Jadi orang tahu pohon anggur tuh kalau dia rimbun, pohon anggur yang subur, buahnya banyak, Bapak Ibu. Dan kalau buah anggur di sana, mereka jadikan minuman anggur untuk pesta. Jadi kalau anggurnya subur, banyak anggur, banyak pesta. Nah, pesta itu menunjukkan ada kebahagiaan, ada sukacita. Istri saudara membahagiakan saudara. Saudara amin kan? Hai para istri, sudahkah Anda, saudara-saudara, membahagiakan suami-suami belum? Atau malah buat liar? Bagaimana Bu Ridwan? Bapak jadi happy, bahagia, atau tambah liar? Kalau Pak Ridwannya takut Tuhan, istrinya jadi membuat dia bahagia. Mulailah dari sang suami, dari kepala keluarga. Jangan sampai kita yang jadi pemimpinnya keliru, Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi kepala yang membawa keluarga kita kepada bencana. Jangan. Bapak-bapak sini siapa yang suka main judi? Tuh, kenapa? Bapak-bapak siapa yang suka main kartu? Main koprok, apa tuh? Apa namanya, Wan? Koprok, judi koprok. Atau togel, ada? Atau judi bola, ada? Jangan. Lalu dikatakan dalam ayat 8, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Apa tunas pohon zaitun? Pohon zaitun itu daunnya itu, Bapak Ibu, hijau, segar, asri. Saudara kalau lihat yang hijau-hijau bagaimana? Menurut ilmu kesehatan, kalau saudara kerja di kantor udah lelah, lihatlah yang hijau-hijau, seger. Nanti nggak stres, Bapak Ibu. Makanya bagus itu penghijauan. Harus ada yang hijau-hijau. Tapi jangan matanya hijau kalau lihat duit. Beda lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak seperti itu sekeliling mejamu, anak-anak itu merupakan satu kebanggaan. Membuat hidupnya itu segar.
Yang satu jadi dokter, yang satu jadi insinyur, yang satu jadi pendeta. Membuat kebanggaan. Anak-anak itu kebanggaan buat orang tuanya. Hai anak-anak, jadilah kebanggaan bagi orang tuamu. Jangan membuat malu. Itu anak siapa tuh? Tapi kalau dia berprestasi, wah, bapak lagi bangga kan? Itu anak saya loh. Tapi kalau dia yang ikut tawuran, sebenarnya saya lihat di berita tuh ada anak sekolah SD, tasnya isinya celurit, Bapak Ibu, bukan buku pelajaran. Aduh, kacilak geli. Aduh, bahaya buat bawa arit, buat parang, bawa bedok, Pak Edi. Anaknya anak Pak Edi itu bawa bedok. itu bahaya Bapak Ibu. Jadi marilah kita mulai dari bapaknya, mulai dari suami, kepala keluarga, takut Tuhan, maka semuanya beres Bapak Ibu. Amin. Amin. Gak susah Bapak Ibu, hidup sejahtera itu gak susah. Mulai dari keluarga kita, mulai dari bapak kita, mulai dari ayah kita, mulai dari papa kita, mulai dari suami kita. Bagaimana di sini sang suami sudah takut Tuhan, hidup menurut jalan yang ditetapkan Tuhan. Kesini, kalau kita turut, itu kita sudah memenuhi syarat hidup takut Tuhan. Hidup kita sejahtera. Saudara mau? Bapak-bapak mau? Kok cuma sebagian? Saya di sini, saya kok nggak ada. Bapak-bapak mau hidup takut Tuhan? Amin. Walaupun saudara nggak aminkan dengan mulut, saya percaya hati saudara berkata amin. Bagi yang kamu ucapkan terhibur juga nih. Mari kita lanjut. Tolong dibaca ayat berikutnya Pak Andi. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Kitab Ayub 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tengah. Ada seorang laki-laki. Nah ini suami, bapak, bernama Ayub. bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saleh dan jujur. Ia takut akan Ia Allah takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. dan menjauhi kejahatan. Nah ini lihat, dia Ayub ini seorang yang takutkan Tuhan. Kita lihat hidupnya sejahtera. Tahu dia baca. Ia mendapat 7 anak Ada laki-laki 7 dan laki-laki. 3 anak perempuan. Coba bapak, isinya yang anak-anak 7 laki-laki. 3 perempuan, kayak Ayub 10, jadi 10, anak 10. Jadi mejanya meja besar tuh Bapak Ibu, 10. Bapak Ibu, saya, keluarga saya dulu, mama papa, anaknya pada mencar Bapak Ibu. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Ambon. Bayangin Bapak Ibu, kalau kumpul kan bangga Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa ngumpul Bapak Ibu. Kalau Imlek ini nggak bisa ngumpul, mencar semua. Ada yang di Semarang, ada yang di Amerika malah Bapak Ibu. Sampai ke Amerika, ke daerah Los Angeles, daerah terhilang Los. Ya, jadi nggak bisa ngumpul. Tapi kalau bayangin kalau 12 kumpul Bapak Ibu, 6 laki, 6 perempuan, 6 pasang. Saya punya kakak, anaknya 13. Bayangin, mejanya kayak apa kalau kumpul semua 13 kali 12. Bayangin Bapak Ibu, lebih dari satu cross. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Ayub itu termasuk orang yang hidup sejahtera. Anaknya sing lanang itu, sing wedok telu. ya terus gimana Pak? Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Kambing dombanya 7.000. 3.000 ekor unta. 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu. 500 pasang lembu. 500 keledai betina. 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam sejumlah yang Wah, sangat budak pegawainya sehingga banyak. orang itu adalah yang terkaya Terkaya. dari semua orang di sebelah timur. Saudara mau seperti Ayub? Saudara mau seperti Ayub? Kalau jawab, tapi baca seterusnya. Baca sampai sini mau, siapa yang gak mau? Saudara bayangin, 1 ekor kambing berapa? Jutaan. Ini 7.000 kambing. Kali aja 6 juta. Berapa itu Bapak Ibu? Belum lembu, belum sapi, belum apa lagi yang selain ini. Aduh Bapak Ibu, dulu onta itu seperti sekarang tuh mobil mewah Bapak Ibu.
Wah, Ferrari-nya banyak. Wah, itu dia onta dulu Bapak Ibu. Itu banyak kaya. Dikatakan Ayub menjadi orang yang terkaya. Artinya bahwa ada dia lebih kaya dari Ayub. Terkaya, paling kaya. Sekarang Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu di dunia ini salah satu orang terkaya nomor 55 di dunia, orang kaya Indonesia Bapak Ibu. Jadi Indonesia nggak boleh diabaikan juga. Ada juga orang yang kayanya Bapak Ibu. Saudara kalau kaya, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Kevin kaya nggak? Kaya. Dikayakan Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan saudara sudah diberkati. Kaya saudara, tapi belum terkaya. Pak Malaki termasuk orang kaya loh Pak. Istri modal begini nggak ada lagi. Itu udah terkaya, udah kaya Pak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebetulnya kita sudah kaya. Sebetulnya saudara dan saya anak Tuhan sudah hidup sejahtera. Tapi pagi hari saya mau mengingatkan saudara, mari kita jangan lupa, jangan diam begitu saja. Jangan puas dengan sampai begitu, tapi kita harus meningkat, lebih sejahtera. Saudara mau? Oh, jawabnya calon. Saudara mau lebih sejahtera? Maka mari kita hidup takut Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditetapkan Tuhan. Saya nggak berani Bapak Ibu, ketika Allah menunjuk saya supaya jadi pendeta hamba Tuhan, saya nggak berani mengatakan tidak. Saya mau hidup menurut jalan yang ditetapkan Allah supaya hidup saya sejahtera. Amin. Anak saya cuma satu. Waktu kami menikah Bapak Ibu, saya katakan sama istri saya, nanti aku mau anaknya 4, semua laki. Bisa. Manusia boleh berencana, tetapi siapa menetapkan siapa? Allah sudah menetapkan jalan. Iya, saya terima. Satu saja. Saya bisa bayangkan kalau punya anak 4 Bapak Ibu, yang satu saja udah bikin liar Bapak Ibu. Waktu sekolah biayanya berapa sampai selesai fakultas, lalu mau menikah, aduh liar Bapak Ibu. Nanti juga Desi sama Tony gitu liar. Karena orang pesta tuh banyak aturannya Bapak Ibu. Ya tempatnya di mana? Kalau tempat jelek malu. Ya tempatnya yang bagus. Lalu baju pengantinnya, itu beli baju pengantin mahal Bapak Ibu. Kalau saya kasar, mereka nggak mau sewa lagi, maunya beli kan mahal. Pesta, biaya pestanya berapa, per porsi berapa, main itu pasang harga Bapak Ibu. Oh dia di sana, saya juga mau gengsi Bapak Ibu. Tambah liar. Jadi kita kalau hidup menurut jalan kita tambah liar Bapak Ibu. Tapi kalau hidup menurut jalan Tuhan sejahtera. Saudara percaya? Nah kita lihat Ayub ini hidupnya damai sejahtera. Kenapa hidupnya sejahtera? Kenapa? Karena dia apa Bapak Ibu? Takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditetapkan Tuhan. Tapi kalau saudara baca kisah selanjutnya, bagaimana keadaan Ayub Bapak Ibu? Habis-habisan. Tapi itu suatu proses. Setelah lihat proses, Ayub diberkati berapa kali lipat? Tetap dia lebih sejahtera. Karena dia tetap takut Tuhan. Pertahankan Bapak Ibu. Hidup saya sudah sejahtera, walaupun mungkin mengalami proses sebentar, tapi itu satu proses untuk saudara lebih sejahtera. Saudara percaya? Kok saya tanya, saya iri loh sama Pak Budi. Di Magelang katanya kalau cuma ditanya, saudara percaya? Amin! Getaran semua Bapak Ibu. Bapak Budi. Kalau di sini kok belum? Coba kita uji sekali lagi. Saudara mau hidup lebih sejahtera? Amin. Kurang, tetangga saya belum dengar. Ya. Pertama apa Bapak Ibu? Takut akan
Tuhan. Yang kedua, Matius 6 ayat 33. Injil Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu apa Bapak Ibu? Kerajaan Allah apa? Dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya